Selamat pagi, nama saya Francisca, NIM 19104169009, kelas A2 pagi, mata kuliah Organisasi, dosen Adi Mursalim, SEMM. Di sini saya akan membacakan hasil ringkasan dari bab 5, yaitu motivasi kerja. Pengertian motivasi menurut Kadarisma 2013 dalam Aldi N. Susanti 2015, motivasi diartikan sebagai keseluruhan proses pemberian dorongan atau rangsangan kepada para karyawan sehingga mereka bersedia bekerja dengan rela tanpa dipaksa. Organisasi akan berhasil melaksanakan program-programnya bila orang-orang yang bekerja dalam organisasi dapat melaksanakan tugasnya dengan baik sesuai dengan bidang dan tanggung jawabnya masing-masing. Dalam melaksanakan tugas tersebut, para pegawai perlu diberikan arahan dan dorongan sehingga potensi yang ada dalam diri dapat diubah menjadi prestasi yang menguntungkan organisasi. Menurut DAF 2012, motivasi atau motivation dapat diartikan sebagai kekuatan yang muncul dari dalam ataupun dari luar diri seseorang dan membangkitkan semangat serta ketekunan untuk mencapai sesuatu yang diinginkan. Motivasi kerja akan mengaruhi produktivitasnya dan sebagai bagian dari tugas seorang manajer adalah menyalurkan motivasi ke arah pencapaian tujuan organisasi. Teori motivasi. Motivasi dapat menyebabkan seseorang bertindak dengan perilaku yang baik. Dalam sebuah organisasi, banyak penelitian yang menyimpulkan bahwa motivasi pekerja yang tinggi dibandingkan lurus dengan tampilan organisasi dan keuntungan yang dihasilkannya. Tanggung jawab seorang manajer adalah untuk menemukan kombinasi yang tepat antara teknik, motivasi, serta jenis penghargaan yang dapat memuaskan kebutuhan para pekerja dan dapat terus mendorong kinerja para pekerja menjadi makin baik. Beberapa pendapat tentang motivasi menekankan pada pembahasan tentang kebutuhan manusia dan bagaimana kebutuhan tersebut dapat dipenuhi di tempat kerja. Pertama, hierarki kebutuhan. A. Kebutuhan fisiologis. B. Kebutuhan akan rasa aman. C. Kebutuhan untuk diterima. D. Kebutuhan untuk aktualisasi diri. Menurut teori Maslow, kebutuhan tingkat rendah adalah kebutuhan yang menjadi prioritas. Kebutuhan ini harus dipuaskan sebelum kebutuhan-kebutuhan di tingkat yang lebih atas bisa dirasakan. Kebutuhan tingkat bawah dapat dipuaskan dengan tahapan. Kebutuhan fisiologis dirasakan sebelum kebutuhan akan rasa aman. Kebutuhan akan rasa aman dirasakan sebelum kebutuhan sosial dan seterusnya. Rancangan pekerjaan untuk motivasi. Sebuah pekerjaan dalam suatu organisasi adalah sebuah unit kerja di mana seorang pekerja dituntut bertanggung jawab atas pelaksanaannya. Manajer harus tahu aspek apa dari suatu pekerjaan yang dapat memberikan motivasi. Sebagaimana dia harus tahu bagaimana untuk mengganti kerugian atas tugas rutin yang hanya memberi sedikit kepuasan. Rancangan pekerjaan atau job design adalah aplikasi dari teori motivasi pada struktur kerja untuk meningkatkan produktivitas dan kepuasan. Meningkatkan kepuasan dan motivasi kerja. Banyak teori motivasi mengatakan bahwa perusahaan dapat memotivasi karyawan untuk
berkinerja secara baik dengan memastikan kepuasan kerja. Secara umum, karakteristik utama yang mempengaruhi kepuasan kerja adalah uang dan keamanan.